Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lolita Sari. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen rekod aktif. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan tentang konsep-konsep yang berkaitan tentang manajemen rekod aktif. Pembahasan kali ini saya ambil dari modulnya Desi Pratiwi, modulnya UT itu tentang modul manajemen rekod aktif. Dalam modul ini banyak pembahasan ya, ada 9 pembahasan, dan minggu lalu kita telah membahas berkaitan tentang apa sih konsep dan kontrol arsip, dan kemudian juga kita sudah membahas tentang konsep pengelolaan arsip dinamis. Nah, itu bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan arsip, dan kemudian kali ini kita akan membahas berkaitan tentang dukungan pengelolaan arsip dinamis di modul 3. Pembahasan ini sangat bermanfaat bagi Anda ya, mahasiswa UT yang mengambil mata kuliah manajemen rekod aktif, ataupun bagi Anda pemerhati arsip atau pengelola arsip khususnya arsip dinamis di lingkungan lembaga Anda masing-masing. Oke, kita lanjutkan bahwa di dalam modul ini ya, di dalam modul ketiga ini ya, itu tentang dukungan pengelolaan arsip dinamis itu apa aja sih gitu. Ternyata dalam mengelola arsip dinamis itu perlu didukung ternyata. Apa aja sih itu dukungan untuk terciptanya atau terkelolanya arsip dinamis itu. Ada 3 pembahasan yang akan dalam modul ini, bahwa ada 3 pembahasan. Yang pertama ada tentang instrumen pengelolaan arsip dinamis. Jadi instrumennya apa aja. Dan kemudian infrastruktur untuk pengelolaan arsip dinamis. Nah, itu infrastrukturnya apa saja. Dan kemudian nanti bagaimana membangun sistem pengelolaan arsip dinamis. Nah, untuk kali ini kita khususkan membahas tentang instrumen-instrumen apa aja yang ada atau dalam mengelola arsip dinamis. Arsip, sebagaimana kita tahu ya, arsip dinamis itu meliputi dari masa penciptaan, masa penggunaan, masa pemeliharaan, dan masa penyusutan, itu life cycle-nya ya. Dan kemudian pengelolaan arsip ini tentu saja didukung di dalam atau tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, di mana disebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip harus membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal revisi arsip, serta klasifikasi keamanan dan akses arsip. Nah, inilah yang akan kita bahas ya, instrumen-instrumen inilah yang akan kita bahas yang dalam kajian kali ini ya. Jadi instrumen pengelolaan arsip itu ya ternyata di dalam undang-undang juga sudah disebutkan ya. Itu tadi ya, harus ada tata naskah dinasnya, harus ada klasifikasinya, harus ada jadwal retensinya, dan harus ada klasifikasi keamanan dan akses arsip. Dan jika kita merunut kepada standar kearsipan ISO 15489, disebutkan bahwa ternyata instrumen pengelolaan arsip dinamis itu juga itu sama ya yang disebutkan undang-undang tadi ya, harus ada skema klasifikasinya berdasarkan aktivitas bisnisnya, ada otoritas penyusutan arsip, dan ada skema klasifikasi keamanan dan akses arsip. Luar biasa ya. Jadi dalam masa penciptaan itu udah dibuat suatu rancangan suatu rancangan instrumen bagaimana nih arsip ini dapat terjaga, dapat teratur, dan dapat mudah diakses ya dari masa penciptaannya. Itu dari masa arsip dinamisnya. Dan di dalam pengelolaan arsip dinamis itu ada alurnya. Nah, di sini ada nih elemen-elemennya, dan dimulai dari tadi ya, yang dari masa life cycle-nya, dari masa penciptaannya.
Di dalam, masa penciptaannya itu, kegiatan yang dilakukan dalam masa penciptaan itu adalah pembuatan dan penerimaan arsip ya. Jadi dari masa penciptaannya itu dibuatlah, arsip kemudian di mana di situ ya adanya penerimaan arsip. Dan instrumen pendukungnya adalah tata naskah dinas. Artinya dalam membuat dan menerima arsip itu harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dalam tata naskah dinas. Dan kemudian ada elemen kedua yaitu ada penggunaan. Nah, penggunaannya berarti kan aksesnya, ya aksesnya. Nah, akses ini juga diatur dalam instrumen yaitu dalam daftar arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip. Jadi nggak semua atau nggak setiap orang yang dapat mengakses ya, jadi sudah ditentukan ya siapa yang mengakses dan sebagainya. Dan kemudian elemen ketiga yaitu tentang pemeliharaan, di mana di sini kegiatannya adalah pemberkasan pembuatan daftar arsip. Mungkin Anda pernah ya membuat bagaimana itu memberkaskan dan bagaimana membuat daftar arsip. Nanti ada prakteknya lebih lanjut. Dan kemudian, untuk instrumen pendukungnya adalah, klasifikasi arsip dan klasifikasi keamanan dan akses arsip juga. Jadi ini tadi ya dalam dari baik itu akses, baik itu pemberkasan, itu harus ada, instrumen pendukungnya itu tadi adalah klasifikasi arsip. Kemudian, penyusutan. Nah, penyusutan di sini adalah pemindahan, pemusnahan, atau penyerahan arsip ke lembaga kearsipan, yaitu melalui instrumennya adalah jadwal retensi arsip. Jadi dalam life cycle-nya pengelolaan arsip, dinamis ini, di setiap kegiatan itu harus ada instrumen pendukungnya ya, yang tadi disebutkan. Misalnya dalam masa penciptaan berarti ada tata naskah dinas. Dalam masa penggunaan berarti ada klasifikasi keamanan arsip dan akses arsip atau, daftar arsip. Dalam masa pemeliharaan instrumennya itu adalah klasifikasi arsip. Dan kemudian dalam penyusutan itu ada jadwal retensi arsip. Dan, saya lanjutkan bahwa di sini, ini ya terlihat ya ada apa ya, ada tata naskah dinas. Apa itu tata naskah? Itu tata naskah dinas, berdasarkan pasal 1 nomor 1 Peraturan Kepala ANRI nomor 2 tahun 2004 bahwa pedoman tata naskah adalah pengaturan tentang jenis, format penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Jadi dalam setiap lembaga ini wajib memiliki tata naskah dinas, baik itu perguruan tinggi, baik itu lembaga pemerintahan apalagi ya, maupun perusahaan, wajib punya tata naskah dinas. Jadi sudah jelas gitu format, format kertasnya seperti apa, kemudian jenis hurufnya seperti apa, kemudian bagaimana siapa yang mengesahkan, bagaimana keamanannya, bagaimana pendistribusiannya, dan bagaimana melakukan dialog, dalam bentuk tulisan, kalau dalam bentuk tulisan, secara kedinasan. Ini udah tercantum dalam tata naskah dinas ya, harus tercantum. Nah, kalau misalnya ada yang berbeda dari tata naskah dinas dari suatu instansi misalnya berbeda, nah itu bisa kita komplain, "Oh, ini bukan milik kami, bukan tulisan suatu surat yang diterbitkan oleh kami." Bisa ya seperti itu komplain gitu ya. Artinya ketika misalnya orang ada membuat suatu hoax ya terhadap suatu surat gitu, suatu surat misalnya dari lembaga A, tetapi karena lembaga A ini sudah memiliki tata naskah dinas, maka dia bisa langsung secara hukum atau bisa menyatakan, "Oh, itu bukan, surat yang diterbitkan oleh lembaga kami." Tapi ketika misalnya lembaga itu belum memiliki pedoman tata naskah dinas, maka ini agak agak sulit ketika misalnya ada suatu surat yang merupakan, yang merupakan suatu kebohongan, eee, apa ya suatu kebohongan ketika misalnya itu bukan diterbitkan oleh, lembaga B misalnya gitu. Artinya gini, setiap lembaga itu wajib wajib, hukumnya itu memiliki tata naskah dinas ya, tata naskah dinas. Dengan karakteristik disesuaikan dengan, budaya dari lembaga itu sendiri.
Kemudian, pedoman tata naskah dinas ini memuat yaitu tadi ya, saya ulangi lagi bahwa di situ ada memuat jenis dan format naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, laporan telah staf. Ini seharusnya praktek ya, bagaimana sih membuat, jenisnya, format dan sebagainya. Jadi mungkin di apa ya, modul-modul selanjutnya nanti ada praktek secara langsung, apa ya, memperlihatkan jenisnya, jenis suatu naskah itu apa misalnya. Atau misalnya gini deh, misalnya jenis yang ditetapkan dalam suatu naskah dinas itu misalnya pakai Times Roman, maka dari A sampai Z atau surat apapun bentuknya itu harus Times Roman. Ketika misalnya dia berubah menjadi Arial, maka dia bisa aja menolak, ya, "Oh, itu bukan terbitan dari surat yang kami keluarkan," misalnya seperti itu. Nah, itu ya gunanya dari tata naskah dinas. Jadi ada keteraturan atau ketetapan dalam menyusun atau menetapkan jenis-jenis format naskahnya. Dan kemudian ada lagi di dalamnya ada pengumuman naskah dinas, kemudian ada kewenangan penandatanganan, pengendalian dan naskah dinas. Nah, ini jadi dalam pedoman tata naskah dinas ini, yang ini, pedoman ini harus memuat ini ya, harus ada memuat, 4 4 apa ya, 4 aturan yang ada di dalam tata naskah dinas. Jadi jenis formatnya, kemudian pengumuman naskah dinasnya, siapa berwenang, yang tanda tangan siapa, yang misalnya surat dalam itu apakah perlu ditandatangani oleh oleh pihak atasan, atau pimpinan, eee, dan kalau misalnya surat itu keluar itu apakah harus wajib, pimpinan atau, misalnya bawahan apa, misalnya wakilnya apakah boleh atau tidak. Nah, itu udah harus ditentukan di dalam pedoman tata naskah dinas. Dan kemudian yang kedua ini tentang klasifikasi ya. Ini instrumen ya, ini kita udah bicara instrumen ya, instrumen-instrumen apa aja sih yang harus disiapkan dalam pengelolaan, apa ya, pengelolaan arsip dinamis. Yang pertama yang tadi nih ya, tata naskah dinas dan kemudian sekarang kita bicara tentang klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah proses identifikasi serta penataan arsip dinamis dan statis dalam kategori sesuai dengan konversi struktur logis, metode, dan aturan prosedur yang diwakili dalam klasifikasi arsip. Dalam sistem klasifikasi ini, itu ada 4 ya, 4 jenis ya, ada fungsi atau aktivitas yang menggambarkan pekerjaan lembaga, yang kedua hierarki yang menggambarkan struktur administrasi, yang ketiga kata kunci atau tema yang menggambarkan fungsi atau subjek dalam suatu hierarki, yang keempat apodetis. Kita ketika misalnya penjelasan lebih mudahnya, jadi klasifikasi arsip ini adalah untuk apa ya, keteraturan dalam memudahkan ya, dalam memudahkan, mengelompokkan, apa ya, mengelompokkan dokumen-dokumen yang berdasarkan kelasnya. Kemudian ini kelas keamanan ya, kelas keamanan, yaitu klasifikasi ini sangat bermanfaat dan disarankan dibuat bagi organisasi yang sudah semakin kompleks dan fungsi bisnisnya. Hal ini berkaitan dengan konten isi dari kerahasiaan informasi dari arsip. Akses terhadap arsip dapat dibatasi untuk melindungi informasi personal dan privasi, hak kekayaan intelektual dan kerahasiaan komersial, maaf, keamanan properti, fisik finansial, kemudian 4 keamanan negara, kemudian keistimewaan hukum dan keprofesional lainnya. Artinya dalam, menentukan klasifikasi keamanan dan akses arsip ini sudah ditentukan ya orang-orang siapa saja yang menjaga, arsip tersebut, dan kemudian siapa saja yang bisa mengakses arsip tersebut. Jadi tidak semua orang juga dapat mengakses arsip yang telah ditentukan bahwa arsip ini wajib dijaga keamanannya dan sebagainya. Nah, ini tadi yang, kenapa harus arsip itu dijaga keamanannya, itu nih, ada yang mungkin informasi-informasi privasi ya, misalnya informasi pimpinan atau informasi-informasi yang bersifat yang tidak boleh diketahui orang, tetapi, dengan syarat-syarat tertentu baru bisa dikeluarkan informasinya, seperti itu.
Dan yang terakhir adalah jadwal retensi arsip. Nah, jadi tadi ya saya ulangi lagi bahwa instrumen 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 pengelolaan arsip itu yang pertama adalah ini ya, data naskah Disnas, kemudian wajib memiliki klasifikasi arsip, kemudian sekarang adalah jadwal retensi arsip. Kenapa harus ada jadwal retensi arsip? Ya karena semua arsip tidak disimpan secara keseluruhan, pasti ada umurnya yang sudah ditentukan melalui jadwal retensi arsip. Nah, jadwal retensi arsip ini disebut juga jadwal penyusutan dan penyusutan jadwal atau daftar. Jadi daftar ya, daftar arsip yang akan disusutkan. Jadi dari sejak masanya pengelolaan arsip dinamis itu udah ditentukan jadwal retensi arsipnya, biar arsip itu mudah ditemukan, kemudian juga biar arsip itu, apa ya, sudah dikelola ya, mana arsip yang betul-betul dijaga, mana arsip iya dijaga untuk kelestariannya, apakah untuk nanti untuk bahan ya bahan apa namanya itu, bahan bukti, yang tidak boleh dimusnahkan, kemudian atau bahan yang bisa dijadikan sejarah. Pemusnahan adalah, di dalam jadwal registrasi itu ada pemusnahan, ya ini pemusnahan adalah penyusutan dokumen yang tidak memiliki nilai guna lebih lanjut dengan incinerasi dibakar, maserasi diekstrak, menjadikan bubur, dicacah, atau metode yang aman lainnya. Artinya dalam jadwal retensi arsip ini, betul-betul nih kalau namanya sudah dijadwalkan musnah, ya musnah, tidak boleh ada apa ya, tidak boleh, tidak dimusnahkan dan tentu saja pemusnahan ini juga harus disepakati, betul-betul dirapatkan dan sebagainya dan dibuatkan berita acara nanti, eee, berkaitan lebih lanjut terhadap jadwal retensi arsip nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Dan ini juga, klasifikasi jadwal retensi ini nanti ada, apa ya, ada nanti pembahasan lebih lebih lanjut ya, karena ini kan hanya sekilas bahwa di dalam pengelolaan arsip itu perlu instrumen-instrumen yang di antaranya tadi ini, yaitu tata naskah dinas, dan kemudian klasifikasi, dan kemudian, jadwal retensi arsip. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mmm semoga Anda dapat memahaminya dan semoga Anda yang berkunjung ke dalam channel ini dapat mendapat ibrah ya, pengetahuan tentang pengelolaan arsip dinamis khususnya, ternyata di dalam arsip dinamis itu ada instrumen-instrumen yang wajib dimiliki ya sebagai pedoman dan sebagainya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.